Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, APN Preview. Kali ini saya sengaja mengikuti gerakannya Mas Deddy Armen, seorang advokat senior yang saya sudah lama kenal beliau juga. Saya kali ini akan bertanya kepada Pak Deddy tentang keprofesiannya sebagai seorang advokat. Selamat berjumpa Mas Deddy. Ya, selamat berjumpa Mas Argo, kawan lama ini. Ya, apa kabar Mas Deddy? Alhamdulillah, Ya. sehat, baik. Oke. Mas Deddy, saya ingin tahu bagaimana enjoy-nya Anda sebagai seorang advokat, karena selama ini Anda kan tetap terus di jalur itu ya. Seperti apa Mas? Ya, sampai saat ini memang dalam menjalankan profesi sebagai advokat, ya enjoy saja. Ya. Walaupun dalam perjalanannya banyak rintangan atau hambatan yang bisa juga lambat laun kita atasi. Ya. Memang ya harus enjoy saja. Iya. Karena memang kondisi kita kalau tidak enjoy nanti membawa ke penyakit nanti ya. Iya. Oke. Iya, gimana maksud Pak Argo nih? Tapi gini Pak Deddy, dalam salah satu wawancara saya dengan teman-teman advokat mengatakan bahwa sekarang ini dunia advokat sedang tidak baik-baik saja. Menurut Anda seperti apa ini? Ya, menurut pandangan saya secara pribadi, kalau dalam menjalankan profesi, menurut saya sedang baik-baik saja. Oh gitu ya? Ya, sedang baik-baik saja. Yang penting ada kemauan untuk menjalankan tugas-tugas profesi. Ya. Namun kalau kita melihat secara global, secara profesi sebagai advokat Secara nasional itu memang terjadi kelompok-kelompok atau terjadi perpecahan-perpecahan lah yang menurut saya suatu hal yang tidak perlu terjadi gitu ya? Perlu terjadi. Oh ya. Semestinya advokat ini bersatu padu, berhimpun, bersepakat, bersatu, sehingga menjadi apa yang menjadi harapan dari para advokat itu sendiri sebagai profesi yang terhormat. Tentunya kebersamaan atau kebersatuan ini yang harus dijaga terus-menerus sepanjang masa. Sepanjang masa di sini maksudnya artinya dari generasi ke generasi berikutnya itu harus tetap bersatu, seperti itu. Memang di dalam profesi ini terpecah-pecah yang berawal dari 8 organisasi, kemudian bersepakat menjadi satu organisasi yang disebut dengan Peradi. Ya. Itu kalau nggak salah tahun 2002. Ya. 2002. Maka waktu itu saya baru memulai dunia advokat di tahun 2002 itu dengan semangat. Saya pun ikut berkiprah dalam kepengurusan Peradi. Ya. Yang sebelumnya saya sebagai sekjen DPD dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. HAPI ya. Ya. Yang akhirnya dipegang Jamil Mahmudi itu ya? Yang di Jogja di DPD dipegang oleh Jamil Mahmudi. Ya. Kebetulan saya sekjennya. Ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang sudah banyak sekali organisasinya. Ya jadi turut prihatin. Ya. Walaupun yang diharapkan banyak pro kontra, ingin single bar atau multi bar seperti itu ya. Tapi kalau pandangan saya semestinya single bar. Tapi dalam perkembangannya terjadi multi bar. Nah, ini harapan saya karena memang sudah terjadi,
ada semacam pembentukan atau kesepakatan bersama untuk adanya Dewan Kehormatan atau Dewan Kode Etik ya, dan kode etik tunggal secara nasional yang membawahi dari beberapa organisasi ini. Jadi apabila ada persoalan-persoalan para advokat, baik itu positif maupun negatif, terawasi atau termonitor oleh Dewan Tunggal ini, kan seperti itu. Itu harapan pribadi saya seperti itu. Artinya itu masih wacana dan belum terjadi, belum terbentuk ya itu? Ya, belum terbentuk ya. Sampai saat ini belum terbentuk. Tapi masih tetap diperjuangkan. Saya rasa masih banyak teman-teman advokat, apalagi secara Dewan Pimpinan Pusat yang dari Pradi atau dari KAI, saya rasa mereka juga masih memperjuangkan hal tersebut. Ya. Lalu Mas Dedi, ketika Anda berkiprah selama ini dan sekarang faktanya memang banyak organisasi, memang ada yang mengatakan lalu sekarang ini berkeping-keping karena organisasinya lebih dari 100 yang nasional. Yang di Jogja kabarnya ada 30 organisasi gitu. Saya memang belum ada 10 yang saya wawancari dari ketua-ketua organisasi itu. Tapi rata-rata memang menginginkan seperti yang Mas Dedi ungkapkan tadi. Jadi mendukung kalau ada satu Dewan Etik Nasional itu ya, yang menjaga kode etik itu. Artinya kalau soal single bar itu ada yang mengatakan itu sudah final multibar gitu loh. Ada yang mengatakan kalau bisa single bar itu. Tapi Anda masih tetap ingin terus single bar ya? Bukan keinginan, tapi kita mengikuti dinamika. Artinya harapan single bar itu di awal seperti itu, tapi kenyataannya kan terjadi multibar ya. Nah, maka perlu diambil suatu solusi, langkah bagaimana para organisasi ini terjaga dengan baik, seperti itu. Artinya tentu ada pengawas yang berpusat seperti itu. Jadi harapannya mencari solusi, bukan lagi mempertahankan saya yang benar, di sana nggak benar, bukan begitu lagi, seperti itu. Karena memang faktanya seperti itu. Ya, saya ingin tahu pengalamannya Mas Dedi sejauh mana pengaruh adanya banyak organisasi advokat itu terhadap praktek keadvokatan Anda sehari-hari gitu. Ya, yang akan menjadi kurangnya kontrol ya. Akhirnya kurangnya kontrol terhadap tindakan atau perbuatan para advokat itu sendiri. Artinya yang menyangkut sejawat gitu ya? Ya, yang menyangkut sejawat kan gitu, kurang terkontrol. Karena memang harapan masyarakat ini kan bagaimana advokat itu bisa menegakkan atau membela kepentingan-kepentingan masyarakat itu secara adil, kan seperti itu. Namun kan juga tidak semua masyarakat menikmati hal yang seperti tersebut, kan begitu. Ada juga mungkin yang dapat merugikan daripada masyarakat itu sendiri, seperti itu. Nah, itu yang kita jaga. Seperti itu. Dan sekarang faktanya banyak teman advokat yang kurang bisa dikontrol ya, karena banyaknya organisasi seperti itu. Karena memang ada yang mengatakan bahwa ketika ada persoalan di satu organisasi, dia dengan mudahnya bisa pindah ke organisasi yang lain. Ya, itulah dinamikanya seperti itu ya. Itu sudah banyak terjadi seperti itu. Karena prinsip menjalankan profesi ini kan setelah dia mengikuti pendidikan advokat, kemudian mengikuti ujian advokat, lulus, dan adanya magang, kemudian adanya pengambilan sumpah dari pengadilan tinggi, nah itu dia bisa menjalankan profesinya. Gitu. Terakhir Mas Dedi, harapan Anda seperti apa nanti? Selain Anda tadi jelas terimplisit Anda punya harapan kalau bisa ada single bar, yang lebih Anda harapkan lagi apa itu?
terhadap profesi Anda ini? Ya, ke depannya. Untuk ke depan saya berharap bagaimana profesi advokat ini terkontrol dengan baik, bersatu bersama dengan hadirnya Dewan Kehormatan Dewan Etik ya, untuk Dewan Etik Nasional ya. Untuk dapat memantau semua organisasi ini. Jadi organisasi-organisasi yang ada itu terpantau dengan baik, seperti itu. Sama seperti penegak hukum yang lain, polisi kode etiknya satu ya, Pak? Satu. Nah, jadi kita sebagai penegak hukum, ya bagaimana hukum itu bisa ditegakkan, itu satu hal. Yang kedua, undang-undang advokat itu sendiri perlu direvisi, atau yang menyebutkan satu wadahnya apa, kan seperti itu. Gitu. Entah itu pradi, entah itu apalah namanya, sehingga disebutkan. Ya, ini yang menjadi dasar hukum, bahwa dalam undang-undang advokat itu menyebutkan wadah tunggal. Nah, wadah tunggalnya itu apa? Masuk dalam undang-undang itu? Harus dimasukkan dalam undang-undang, sehingga akan merujuk kepada undang-undang itu sendiri. Seperti itu. Ya, itu bisa memang langsung ke teknis itu ya, Pak? Bagus itu teknis, ya. Oke. Seperti itu. Wah, ini baru satu-satunya Anda yang berbicara seperti ini nih. Ya. Oke, Mas Dedi, terima kasih Mas Dedi atas komentar Anda. Ya, terima kasih juga Pak Argo. Sehat selalu. Tetap semangat ya. Oke. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.